Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Raghuma anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya wa raghuma anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yudkhilu bisababil jannah wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadana qabla ayyughfar lahu, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangatlah rugi seseorang yang mana ketika disebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersolawat. Jadi ada 3 golongan orang yang merugi, yaitu yang pertama orang yang dimana ketika disebut asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diam saja, dia tidak menyambutnya dengan membacakan sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selaku umatnya hendaknya sangat berbangga, berbahagia dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan wasilah nur hidayah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya lah, lewat perantara wasilah beliaulah kita selaku umatnya bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rabb kita, bisa mengetahui melaksanakan syariat-syariat Islam, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, melakukan sholat, ibadah puasa, zikir, wirid, doa dan yang lainnya. Maka dari itu kita sangatlah merugi ketika disebut asma beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semua alam. Tetapi kita selaku umatnya tidak mau menyebut sholawat dan salam di mana ketika beliau disebutkan asmanya. Pada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa rafa'na laka dzikra, dan aku Allah telah meninggikan asmamu Muhammad, di mana ketika disebut asma Allah maka disebutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu janganlah kita menjadi orang yang merugi manakala disebut asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak menyebutkan sholawat dan salam kepada beliau. Yang kedua, orang yang merugi disampaikan oleh Rasulullah adalah orang yang mana ketika di sisinya masih ada kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tua, tetapi dia tidak bisa masuk surga, bisa tidak mendapatkan maghfirah dari Allah karena wasilah orang tua yang masih ada. Artinya ketika seseorang tidak mendapatkan limpahan rahmat, limpahan maghfirah dari Allah, sedangkan orang tuanya masih ada, maka dia bukanlah orang yang taat kepada orang tuanya. Dalam kata lain, orang tua adalah menjadi penjembatan kita untuk mendapatkan ridha, untuk mendapatkan maghfirah Allah, untuk mendapatkan tempat yang mulia, jannah, tempat surga kita lewat wasilah orang tua kita yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai wasilah perantara kita ada di dunia ini. Kita mengenal sholat, kita mengenal ibadah, kita bisa melakukan syariat-syariat Allah Rasulullah, tentunya dengan wasilah bimbingan dari orang tua kita. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa ridha Allah bergantung pula pada ridha kedua orang tua. Bagaimana pula demikian pula disampaikan Rasulullah bahwa Allah tidak akan ridho, Allah tidak akan memberikan tempat yang layak kepada kita ketika orang tua kita masih tidak suka kepada kita. Suhtullaha bi suhtil walidain, Allah akan murka manakala orang tua kita murka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, orang yang merugi disampaikan oleh Rasulullah yaitu dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla yughfar lahu, yaitu orang yang manakala ketika datang bulan Ramadan sampai Ramadan habis, sampai datang bulan Syawal, bulan penuh fitrah, penuh dengan kesucian, tapi dia tidak mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah. Artinya puasanya tidak mendapatkan pahala sesuai apa yang disyariatkan. Puasanya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan imbalan kecuali daripada hanya lapar dan dahaga. Maka dari itu, muslimin muslimat rahimakumullah, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah tahun ini melaksanakan ibadah puasa, masih bisa diberikan panjang umur, bisa menggapai bersama melalui bulan Ramadan tahun ini. Marilah kita jadikan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ya Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita,